Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Ibam Solihin. Masih menjawab pertanyaan, seharusnya pembiayaan kredit mobil, rumah yang sesuai syariah itu bagaimana ya Pak? Karena masih banyak bank dengan embel-embel syariah tapi pelaksanaannya tidak syariah. Seharusnya nih. Seharusnya pembiayaan untuk mobil kredit ya, pembiayaan kok kredit gimana sih? Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau di syariah kan nggak ada kredit. Ada sih, tapi nggak mensyaratkan bunga. Kredit, tapi kredit kan identik dengan bunga kan begitu. Oke, yang sesuai syariah itu bagaimana? Ya, yang dipraktekkan oleh bank syariah itulah yang sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam tafsiran ulama dewan dalam MUI, bukan ulama dewean atau sendirian. Dan teman-teman jangan merasa saya nyinyir kalau nyebut dewan dan dewean. Dewan itu namanya jama'i, istinbat hukum jama'i, memaknai Al-Quran dan hadis pakai tafsiran banyak kepala, banyak ulama ya. Kalau fardi namanya dewean, dewan dan dewean, jama'i dan fardi. Ini karena mirip aja istilahnya, jadi sering saya pakai. Ada ulama dewan, ada ulama dewean. Dua-duanya itu nggak salah gitu. Bedanya hanya yang satu dewean, yang satu dewan. Seperti itu aja. Dan zaman dulu juga banyak ulama dewean itu. Ulama dewan itu isinya juga ulama dewean. Nah, cuman kalau zaman now tidak ada imam mujtahid lagi. Guru usul fikih saya bilang, ya zaman now ini nggak ada lagi yang namanya imam mujtahid. Orang ya, seseorang yang layak berijtihad ya, mujtahid mutlak itu nggak ada lagi. Yang ada yang kita lakukan adalah ya ijtihad jama'i ya. Rame-rame lah kita menghukumi sesuatu karena kalau banyak kepala kan insya Allah lebih rojih nanti. Nah, sesuai syariahnya bagaimana? Karena masih banyak bank yang dengan embel-embel syariah pelaksanaannya tidak syariah. Oke, ini apa ya misalnya? Ini kalau bisa dialog kan lebih enak di bagian mananya. Misalnya nih ada yang menduga bank syariah tidak sesuai syariah karena ada denda telat bayar lah. Itu kan sudah sesuai syariah. Syariah Islam tafsiran ulama di DSN MUI. Nah teman-teman insya Allah tahu lah ya, ulama di DSN MUI itu isinya adalah para hafidh, hafidhah, kiai haji, ustadz, profesor, doktor, LC, MA, MAG, MH, MHUM, SE, AK, ngumpul semua di situ. Ahli tasawur, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih muqaran, ahli ilmu alat, ahli tasawuf, bahkan dokter juga ada di situ ya, yang ulama yang dokter juga ada, ngumpul jadi satu. Saya kira lebih kredibel itu kalau berfatwa untuk masyarakat. Nah, kemudian kalau dari sisi ormas ya, dari NU pasti ada ya, ketua DSN MUI-nya biasanya dari NU. Yang tanda tangan fatwa itu hampir pasti adalah Rais Amsyuriyah PBNU. Kiai-kiai yang adalah Rais Amsyuriyah PBNU. Pernah dari PP Muhammadiyah 6 tanda tangan ya. Tapi itu gara-gara Al-Maghfurlah Kiai Sal Mahfud wafat. Sambil nunggu gantinya yang tanda tangan wakilnya. Wakilnya waktu itu dari PP Muhammadiyah. Ada Persis di situ, ngumpul di situ. Semua ormas representatif di Indonesia ini ngumpul di situ. Makanya kalau ada yang bilang ulama di MUI itu ulama su, loh ada yang bilang begitu. Di grup saya ada tuh, ada screenshotnya itu. Kalau ada yang bilang seperti itu ya biarin aja, yang penting kita insya Allah memahami bahwa ulama di MUI itu kredibel. Saya lanjutkan lagi ya. Misalnya orang menduga bank syariah tidak sesuai syariah hanya embel-embelnya saja. Karena apa? Pakai denda. Loh denda itu kan boleh. Itu bab ghoromah. Matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang menunda bayar itu zalim. La yulwajid yuhillu irdahu wa uqubatah. Penundaan bayarnya orang yang mampu itu menyebabkan bolehnya yuhillu irdahu, menghalalkan harga dirinya, wa uqubatah, dan boleh dikenakan sanksi. Nah, sanksinya apa? Cambuk, takzir, penjara. Nah, emang mau di penjara langsung? Itu kalau mau syariat Islam seperti itu, telat bayar penjara, mau? Ini lumayan, dendanya duit, dan duitnya nggak dimakan oleh bank syariah. Ada namanya, lihat aja fatwa nomor 17 dan fatwa nomor 123. Ada dana yang tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan. Bukan dana halal ya, fatwa nggak pernah bilang dana halal, dana non halal itu nggak pernah bilang.
Fatwa bilang dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Penyalurannya untuk kemaslahatan umat jelas. Haram hukumnya dimakan oleh bank syariah dan itu diawasi dan ada laporan resminya. Percayalah, kalau nggak percaya ya jadilah bankirnya, jadilah pengawasnya, ayo. Ya, jadilah DPS-nya seperti itu. Insya Allah nanti akan tahu bahwa dana itu benar-benar disalurkan untuk kemaslahatan umat. Mungkin ada contoh yang lain lagi, embel-embelnya sesuai syariah tapi pelaksanaannya tidak sesuai syariah. DP KPR syariah tuh misalnya atau kepemilikan mobil diberikan kepada developer atau supplier yang 20%. Berarti bank syariah membiayai yang 80%. Oh, berarti itu pinjaman dong. Kalau ada untung riba dong. Perhatikan fatwa MUI ya, pembiayaan sebagian dari nilai aset itu boleh. Ya, atau pakai cara lain lah, tetapi yang cara lain misalnya ya DP-nya itu diakadkan DP ke bank syariah baru nanti dibayarkan ke developer, ya tetap ujung-ujungnya developer juga, ya nggak apa-apa. Ya, bank syariah membiayai yang 80%, ya, beli hak yang 80% hak milik itu boleh. Ya, 80% misalnya seharga 80 juta, oleh bank syariah dijual ke nasabah seharga 150 juta itu boleh. Itu tafsiran Al-Quran dan hadis versi DSN MUI, bukan ulama yang dewean. Ya, saya kira ya kredibel mana, insya Allah kredibel yang dewan, meskipun yang dewean juga biasanya lebih kredibel, bisa lebih kredibel juga, tetapi kalau jama'i itu insya Allah lebih baik. Seperti itu ya. Mungkin ada contoh yang lain lagi, oh belum balik nama kok sudah dibilang sah milik bank syariah, enggak juga. Ya kalau rukun dan syarat terpenuhi itu kan berarti sudah sah milik bank syariah. Pakai wakalah. Wakalah itu kan kuasa beli. Yang diwakili adalah bank syariah, yang mewakili itu adalah nasabah. Nasabah beli rumah dari developer sebagai wakilnya bank syariah. Berarti bank syariah itu sah milik. Sah memiliki barang itu kemudian dijual ke nasabah. Itu boleh. Bahkan kalau fatwa nomor 119, akad sudah deal, wakalah belum dilakukan, duit sudah cair, akad sudah tanda tangan, ternyata boleh. Itu namanya murabahah mu'allaq. Murabahah lil amri bisyira mu'allaq. Itu pun boleh. Nanti yang penting diberi laporan pembelian maksimal 15 hari setelah deal dan setelah cair. Itu pun boleh. Hati-hati loh ya, menuduh riba atas jual beli yang sah itu perilaku musyrik. Nah, kemudian ada kritikan lagi, katanya nggak sesuai syariah kalau kendaraannya nggak digotong dulu di depan kantor. Nah, itu juga rada-rada lebay sebenarnya, tapi nggak apa-apa kalau mau dilakukan. Kenapa lebay? Karena apa? Jual beli itu nggak harus pindah barang dulu. Kalau itu rumus benar-benar mutlak untuk semua benda, maka jual beli rumahnya harus digotong dulu sampai di depan rumahnya pembelinya. Wah, ini rada kacau logikanya. Seperti itu ya. Nah, silakan aja kalau misalnya mau melakukan jual beli kendaraannya digotong dulu di depan bank syariahnya, ya itu nggak apa-apa juga. Yang penting kalau ada yang tidak melakukan itu ya biarin aja, sama-sama kita menghormati. Apalagi di DSN MUI sudah tidak pernah melarang-larang hal itu. Oleh karena itu sebenarnya itu sudah sesuai syariah. Kemudian ada lagi apa ya yang tidak sesuai syariah yang dituduhkan tapi ternyata pelaksananya sudah, misalnya flat anuitas efektif, ya insya Allah itu sudah sesuai dengan pelaksanaan yang digariskan oleh fatwa MUI. Untuk flat, untuk anuitas misalnya, untuk murabahah jual beli, yang penting tidak menambah harga, maka perhitungan dengan cara anuitas efektif atau jungkir balik atau apa itu boleh. Yang penting tidak menambah total utang pada akad jual beli itu misalnya. Berarti sudah sesuai syariah. Tabungan wadiah dikasih bonus boleh, tabungan mudharabah dikasih bagi hasil boleh, undian berhadiah boleh, yang penting tidak mengurangi haknya si peserta. Terus apa lagi? Nah ini ya pernyataan, karena masih banyak bank dengan embel-embel syariah pelaksanaannya tidak syariah. Ini apa maksudnya sebenarnya? Seperti itu ya. Kemudian dana mudharabah dijamin LPS boleh. Fatwa nomor 105 yang dilarang adalah ketika pemodal minta si pengusaha untuk menjamin modalnya balik. Itu nggak boleh memang. Tapi kalau pengusaha minta pihak ketiga untuk menjamin dana si pemodal, ini boleh.
Beda-beda dikit ternyata hukumnya jadi halal, kan begitu. Nah, cermati deh 130 fatwa. Tetapi ada satu hal. Kalau praktisinya benar-benar melanggar syariat Islam, misalnya nih menerima suap atau misalnya fraud, korupsi segala macam, lah itu memang melanggar aturan. Melanggar aturan lo ya, aturan bank syariahnya sudah benar, kemudian dilanggar oleh praktisinya, berarti tugas Anda yang lihat untuk ngasih tahu, wahai para bankir syariah, jangan terima suap, jangan korupsi, jangan maling. Nah, itu benar, cocok. Tetapi tidak terus dibilang bank syariahnya tidak sesuai syariah, bankirnya yang nggak sesuai syariah. Karena apa? Aturannya sudah benar. Kecuali kalau aturannya salah, ya ayo kita benerin. Jadilah bankirnya kalau pengen benerin ya, kalau mampu. Kalau nggak mampu, audiensi baik-baik kepada para bankirnya agar bikin SOP yang bener dong gitu. Nah, kalau SOP-nya sudah bener kok prakteknya salah, berarti bank syariahnya sudah bener. Bank dengan embel-embel syariah itu berarti sudah bener. Yang salah praktisinya. Kalau Islam mengajarkan sholat 5 waktu, Islamnya sudah bener. Kalau ada orang nggak sholat 5 waktu, berarti praktisi Islamnya yang salah. Bisa dibedain ya, bahwa ketika konsep bank syariah sudah benar ya, berarti bank berembel-embel syariah itu berarti sudah benar. Kalau prakteknya salah, yang salah praktisinya. Kan nyari solusi. Solusinya adalah Anda ajarin praktisinya atau Anda gantiin praktisi itu. Kalau jadi praktisinya nggak bisa, nggak mampu, kemudian audiensi baik-baik, ngajarin baik-baik pun nggak mampu ya, ngajarin agar sesuai SOP, udah nggak mampu semua, itu ya diem. Itu kalau mau disebut terkategori punya iman, bukan malah ghibah di sosial media. Ini kan repot, kampanye ghibah. Kritik bank syariah kok di sosmed, nggak nyambung, nggak sesuai hadis ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan yad, gantiin aja orangnya. Kamu aja yang ngerjain. Kalau nggak mampu juga, kasih tahu baik-baik, audiensi baik-baik. Kalau mampu, kalau nggak mampu juga diam. Ya, jangan malah tebar hoax atau malah pamer ghibah di sosial media. Demikian ya. Jadi jual beli yang seharusnya, kredit mobil, kredit rumah yang sesuai syariah, tiru aja bank syariah SOP-nya ya. Tiru aja. Kalau masih ragu, tanya aja. Tanya ke saya misalnya, ya kita jelasin nanti ya. Insya Allah di channel YouTube saya, insya Allah akan kita bedah satu persatu. Nanti di buku saya juga akan saya bedah satu persatu tiap-tiap produk. Nah, nanti akan ketahuan kira-kira ini yang gagal paham Anda atau bankirnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.